lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini heboh karena stres saat di karantina. Seorang pekerja migran Indonesia umur 29 tahun nekat lompat dari lantai 3. Berikut kronologinya. Diliput dari QP Indonesia. Seorang pekerja migran yang positif corona berumur 29 tahun di Hualien ini nekat lompat dari ketinggian 3 lantai. Untung dia hanya mengalami luka ringan karena saat lompat ia memakai spray untuk membungkus tubuhnya. Diketahui pekerja migran Indonesia yang mengalami stres dan mood tidak bagus karena terlalu lama di karantina. Pihak kepolisian berhasil mengamankannya dan akan ditelusuri penyebab ia melakukan hal ini. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang tenaga kerja Indonesia, entah dia baru datang atau tidak. Saya kurang tahu ya, karena di berita memang tidak disebutkan. Nah, beliau ini berumur 29 tahun, yang dimana beliau ini dinyatakan positif COVID-19 atau corona, dan beliau itu harus karantina ya di salah satu hotel, dan di situ memang hanya dia seorang, tidak ada teman atau tidak ada siapapun. Nah, jadi beliau ini dikarantina di salah satu rumah sakit, yaitu tepatnya di Hualien. Nah, jadi karena merasa bosen atau jenuh gitu guys, akhirnya dia nekat gitu ya, lompat dari lantai 3 tempat dia karantina atau di hotel tempat dia karantina dengan menggunakan spray hotel guys. Jadi pas dia jatuh itu dia berselimutkan spray gitu. Tapi untungnya alhamdulillah maksudnya tidak luka parah ya, hanya luka ringan. Dan tidak menunggu lama, petugas pun datang ya untuk mengevakuasi dan yang pasti akan dibawa ke rumah sakit kan, takutnya nanti luka patah tulang atau bagaimana begitu guys. Nah, sampai berita ini diturunkan belum tahu pasti kenapa beliau itu sampai nekat melakukan itu. Jadi entah karena stres atau mungkin ada hal lain begitu guys. Ya, kita doakan buat masnya ya, semoga saja cepat sembuh dari sakitnya, agar bisa cepat keluar dan cepat kerja kembali. Karena pasti dia juga banyak pikiran ya guys, karena di dalam kan tidak ngapa-ngapain dan dia juga mungkin mikir pengen kerja atau pengen cari uang begitu guys. Nah, seperti teman-teman ketahui ya bahwa kasus Omicron atau virus di Taiwan per hari ini itu sudah mencapai 50.000 lebih guys. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jadi ini bukan main-main guys, karena suami saya juga terpapar Omicron ya. Bahkan satu mes juga sedang melakukan karantina mandiri. Dan itu dikasih waktu beberapa hari tidak diperbolehkan bekerja. Jadi yang positif ataupun tidak itu wajib di karantina atau karantina mandiri ya guys, kalau masih satu mes. Jadi kalau misalkan ada satu mes yang kena, itu semua yang berada di mes itu harus wajib karantina selama 7 hari, itu tidak boleh kemana-mana guys. Bahkan suami saya pun untuk beli makanan itu harus pesan secara online guys, karena memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jika nekat keluar nanti bisa terkena denda ya, karena ini kasusnya serius dan ini bukan main-main guys, karena suami saya sendiri juga sudah terpapar dan sekarang sedang melakukan karantina mandiri. Awalnya sih saya juga tidak percaya, sepertinya hanya permainan saja gitu guys, karena kan satu hari itu bisa tambah sampai 1.000 loh guys kasus baru. Dan ini belum ada 1 bulan sudah mencapai 50.000 lebih yang terpapar. Jadi ternyata ya itu tadi, setelah suami saya kena, jadi saya juga percaya benar ternyata ada. Dan gejalanya memang seperti flu ya guys. Suami saya itu awalnya cuma tenggorokannya sakit, terus agak pilek dan badannya tuh kayak lemes, gampang capek gitu loh guys. Terus tapi dia tidak sakit kepala loh. Dia tidak sakit kepala, makanya kan dia pikir ini mungkin flu biasa gitu kan. Nah, setelah dia beli rapid test gitu kan di apotek, terus dicek dan ternyata positif. Akhirnya dia langsung diarahin sama si agensi untuk tes PCR. Dan setelah itu, setelah menerima SMS dari rumah sakit,
dan memang dinyatakan positif. Akhirnya suami saya karantina mandiri di rumah, dan ini sudah jalan 3 hari, dan dia juga tidak pergi kemana-mana, tidak berani kemana-mana guys. Ya, minta doanya buat suami saya dan teman-temannya, semoga saja cepat sembuh ya guys, agar bisa bekerja kembali. Dan buat teman-teman di luar sana lebih berhati-hati, semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga saja virus corona atau Omicron segera pergi dari muka bumi ini ya guys, agar kita bisa hidup seperti dulu lagi tanpa ada ketakutan, tanpa ada perasaan was-was, kemana-mana harus menggunakan masker, dan gerak-gerik kita juga kita dibatasi begitu guys. Pokoknya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita bisa sukses di sini dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.